Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin memberikan satu tema, yaitu senang dan rela ketika kita mengalami kesukaran. Senang dan rela ketika saya dan saudara mengalami kesukaran dalam hidup ini, mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi firman Tuhan berkata kita harus merasa senang dan rela. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam konteks pembacaan ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, di mana dalam konteks ayat ini Rasul Paulus menuliskan bahwa dia mempunyai karunia-karunia yang hebat, bahkan dia mendapatkan penglihatan dibawa oleh Tuhan dalam kemuliaan. Tetapi dalam karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh Rasul Paulus, ternyata Tuhan membawa dia juga di dalam namanya kelemahan. Tuhan juga membawa dia di dalam siksaan. Tuhan juga membawa dia dalam kesukaran. Tuhan juga membawa dia dalam kesesakan dan lain-lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya, kadang-kadang kita sudah dipakai oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang juga Tuhan membawa kita di dalam kesesakan, di dalam kesukaran. Karena kesukaran itu adalah hal yang wajar bagi setiap manusia. Saya pernah melayani seorang ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orangnya kaya banget. Kaya di Palembang. Kenapa saya bilang dia kaya? Karena banyak rumahnya, banyak tanahnya, ya. Tanahnya aja yang di KM 9 ada 2 hektar. Kaya banget. Satu waktu kami melayani dia, tapi satu waktu dia telepon saya, "Pak, saya sudah ada di ruko lantai 3, saya mau menjatuhkan diri saya. Saya stres, Pak, saya banyak mengalami tekanan. Saya sudah mau melompat." Saya bilang, Bu, jangan Bu, jangan. Kita doa dulu ya Bu. Jangan, Tuhan gak suka seperti itu. Saya doakan. Akhirnya singkat cerita dia tidak jadi loncat dari tingkat 3 ruko ini. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, uang kita yang banyak, kekayaan kita yang luar biasa tidak menjamin kita untuk selalu hidup senang dalam hidup ini atau selalu jalannya mulus terus. Amin. Ada kalanya Tuhan membawa kita di dalam satu kesesakan. Ada kalanya Tuhan membawa kita dalam satu penderitaan. Ada kalanya Tuhan membawa kita dalam kesakitan. Ada kalanya Tuhan membawa kita di dalam penganiayaan. Dan ada kalanya Tuhan membawa kita dalam sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kok ini Tuhan bisa terjadi? Kenapa Tuhan bisa terjadi? Saya ini sudah setia loh. Saya setiap hari minggu beribadah. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi Tuhan? Kesukaran itu adalah bagian dalam kehidupan sebagai manusia. Orang yang ada di sana itu mengalami kesukaran, termasuk
Termasuk saya dan saudara sebagai anak Tuhan juga mengalami kesukaran dalam hidup ini. Saya mau tanya, yang tidak pernah mengalami kesukaran dalam hidup ini, coba angkat tangan. Ada? Ada? Ternyata semua di tempat ini pernah mengalami kesukaran. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan, termasuk Om Yance, termasuk Pak Melki. Artinya kesukaran itu tidak memandang bulu. Tetapi bagaimanakah sikap saya dan saudara ketika Tuhan membawa kita dalam proses seperti itu? Apakah kita mempunyai mental sebagai seorang pemenang, ataukah kita mempunyai mental sebagai mental seorang yang menjadi korban dari permasalahan, korban daripada tekanan-tekanan dalam hidup ini? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kata senang dalam bahasa Yunaninya itu artinya kairo. Tulisannya CHAIRO. Artinya gembira, bahagia, senang. Berbicara tentang suasana hati yang positif dan optimis meskipun di dalam kesulitan. Meskipun di dalam kesukaran, tapi kita tetap suasana hati kita itu senang, bahagia. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Penderitaannya luar biasa kan? Dia tidak makan, dia mau dibunuh, dia dipenjara dan sebagainya. Tapi dia mengubah situasi keadaan seperti itu dari kesulitan menjadi kesenangan dan kerelaan hatinya. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 10, karena itu apa? Dalam ayat sebelumnya dia berkata dia ada mengalami satu penderitaan. Bahkan dia sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh, hal ini iblis yang menggocok aku itu diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang kepada dia, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Akhirnya Rasul Paulus ini dia menerima satu pandangan yang baru dalam hidupnya, bahwa ketika dia mengalami suatu kesulitan dalam hidup, maka dia harus membawa dirinya untuk merasa senang. Kalau rela itu artinya dalam bahasa Yunaninya eutomeo, artinya bersikap baik hati, rela, setuju, pasrah, menerima kondisi, situasi tanpa penyesalan atau tanpa proses. Rela itu artinya ketika Tuhan membawa kita dalam situasi yang tidak enak, Tuhan membawa kita dalam kesukaran, Tuhan membawa kita dalam masalah, maka kita harus bersikap hati dengan setuju dengan Tuhan. Karena itu adalah maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan punya planning yang besar di dalam segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Maukah kita rela dan senang? Pak, sulit. Memang sulit. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, baru minggu ini saya baca, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Oh iya, ternyata Rasul Paulus itu kenapa dia bisa bertahan ya. Bahkan dia berkata, mati adalah untungku. Karena dia temukan, dia punya sikap hati yang luar biasa. Dia mau merasa gembira pada waktu dia mengalami kesulitan. Sehingga dia berkata, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam kesesakan, di dalam kesukaran, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan dan sebagainya. Pak, enak aja berbicara. Iya, Bapak ini enak aja berbicara dengan di depan mimbar. Iya, pendeta itu mudah saja berbicara. Tapi saya juga mengalami, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau memposisikan diri saya untuk saya berada di senang dan rela ketika
kita sudah mengambil keputusan, ketika Tuhan membawa kita dalam situasi-situasi yang tidak enak dalam hidup ini, maka saya harus memposisikan, saya mau setuju dengan Tuhan. Saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, oke, Engkau membawa saya seperti ini, saya setuju Tuhan, saya rela, saya senang. Saya memposisikan diri saya untuk saya berada kepada posisi seperti firman Tuhan, bahwa aku senang dan rela menghadapi situasi, keadaan-keadaan yang tidak enak dalam hidup ini. Yang mau seperti Rasul Paulus katakan amin. Rasul Paulus bisa, kita juga bisa. Yang mau katakan amin. Kayaknya cuma 30 orang sini. Yang mau katakan amin. Wow, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mengapa kita harus senang dan rela ketika kita mengalami sesuatu kesukaran, tekanan dalam hidup ini? Kita harus memposisikan diri kita dalam situasi yang senang, walaupun itu memang secara faktanya tidak enak. Pak Michael, kalau sakit mana rasa enak, Pak? Betul? Betul apa betul? Pak Michael, kalau tidak ada duit lagi di dompet, mana nak enak itu, Pak? Betul apa betul? Papa tidak tahu aja, sepulangnya aku dari sini, saya punya masalah. Saya sudah didoakan kok tidak selesai masalah saya. Saya beritahu, kadang-kadang Anda mau panggil pendeta yang sukses dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Kadang-kadang masalah kita, walaupun hamba Tuhan sudah doakan dengan hebat dan luar biasa, masalah Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Rasul Paulus apa? Dia sudah berdoa, dia melayani, tapi kok dia masih dipenjarakan, dia masih dianiaya. Tapi Tuhan membawa Rasul Paulus untuk dia tetap setia, untuk dia tetap rela dan kuat walaupun harus menghadapi situasi keadaan yang enak, yang tidak enak. Mengapa kita harus senang dan rela ketika kita mengalami kesukaran dan tekanan dalam hidup ini? Poin yang pertama yang saya bagikan adalah karena Kristus mengizinkan hal itu terjadi, maka ada rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Dia percaya, katakan amin. Kalau kita mengalami suatu masalah yang besar, maka percayalah ada kemuliaan di balik semuanya. Ada kuasa di balik semuanya. Ada rencana Tuhan yang besar di balik semuanya. Jadi jangan kita melihat fokus kepada masalah, fokus dalam kesukaran kita. Jangan kita fokus kepada kesukaran kita, tapi kita fokus kepada karya Kristus, kepada rencana Kristus, kepada apa tujuan Kristus. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesukaran dalam hidup ini, di dalam ayat 10 dia berkata begini. Di dalam pengayaan, di dalam kesesakan, oleh karena siapa? Di sini katakan, oleh karena Kristus. Bukan oleh karena Rasul Paulus. Tapi dia bilang di sini, oleh karena Kristus. Maksudnya apa? Artinya Tuhan mengizinkan Rasul Paulus untuk dia mengalami namanya penjara. Tuhan mengizinkan Rasul Paulus untuk dia mengalami apa? Dia mengalami siksaan. Kalau Rasul Paulus tidak dipenjara, tidak ada surat-surat kiriman Rasul Paulus di dalam penjara. Ada surat-surat kiriman Rasul Paulus yang Rasul Paulus tulis di dalam penjara. Surat-surat apa itu, Pak? Efesus, Filipi, Kolose. Itu surat-surat Rasul Paulus dalam penjara. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu dalam hidup ini supaya Tuhan mengizinkan kita punya iman yang hebat. Iman kita itu bertumbuh. Lihat saja kemuliaan Tuhan dalam hidup kita.
Ada seorang raja yang pergi berburu. Dia mengajak satu pengawalnya pergi buru di hutan. Lalu mereka pergi berburu di hutan itu. Mereka sudah dapat hasil buruan, tapi tanpa sengaja, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pengawalnya ini tanpa sengaja menembak kaki daripada raja tersebut. Wah, raja ini marah sekali. Dia langsung bawa pengawal ini langsung bawa ke istana. Pulang mereka dari berburu, langsung bawa ke istana. Langsung dia suruh ke penjara. Nah, lalu satu waktu raja ini memang karena hobi dia berburu, dia bilang, aku pengen berburu lagi. Jadi dia pikir, daripada mau ajak ke pengawal nanti pengawal lagi salah tembak, jadi saya pergi sendiri. Tadi ketika pengawalnya itu salah tembak, dia tembak kakinya, sehingga jari kakinya yang satu itu lepas. Satu jari daripada raja itu lepas. Lalu dia berkata, aku mau pergi berburu lagi, Anda usah ajak siapa-siapa, pergi sendiri aja. Jadi raja ini pergi berburu sendiri. Dia berburu tapi tidak dapat hasil buruan. Gimana ini? Mungkin mesti masuk lagi ke dalam hutan. Jadi dia berinisiatif untuk masuk ke dalam hutan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu di tengah hutan yang hutan yang lebat itu, dia ditangkap oleh orang-orang kanibal, suku kanibal. Dia ditangkap, lalu akhirnya raja ini mau dipersembahkan kepada dewa. Pada waktu mereka mau persembahkan kepada dewa, mereka harus mempersembahkan seseorang kepada dewa itu harus dengan utuh badannya. Tapi waktu mereka mau persembahkan, sudah mau diikat, lalu sudah mau persembahkan ke dewa, mereka periksa tubuhnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka lihat ada satu jari kaki dari raja ini yang hilang. Lalu mereka bilang, jadi nggak jadi dipersembahkan kepada dewa karena dia cacat, kehilangan satu jari. Langsung dilepaskan, raja ini langsung pulang. Sampai dia di istana, dia langsung ketemu dengan pengawalnya yang dulu yang salah tembak itu. Dia langsung bebaskan. Lalu dia berkata, wah, syukur banget karena kamu salah menembak. Waktu itu akhirnya aku tidak dipersembahkan kepada dewa orang-orang yang suku kanibal itu. Lalu apa yang terjadi? Pengawal itu ngomong lagi, saya juga bersyukur raja. Kenapa? Karena kalau saya pergi dengan raja, saya yang akan dipersembahkan kepada dewa. Artinya apa, saudara? Dalam situasi keadaan apapun, ada rencana Tuhan, dan kita tetap harus bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Nggak ada uang di dompet, tetap bersyukur. Bersyukur. Anda mungkin ada masalah dengan keluarga, tapi bersyukur karena Anda masih di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Anda masih sehat, Anda masih bisa berjalan, puji Tuhan. Tidak ada alasan untuk bersyukur. Amin. Lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kacamatanya Tuhan. Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana. Ketika Rasul Paulus menghadapi tekanan dalam hidupnya, dia melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Justru dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, kemajuan Injil terjadi dalam hidup pelayanannya. Bahkan jiwa-jiwa lebih banyak diselamatkan. Poin yang pertama adalah kita, karena Kristus mengizinkan kesulitan dalam hidup kita, dan ada kemuliaan di balik semuanya. Itu sebabnya kita harus rela dan senang ketika kita mengalami kesulitan. Katakan amin. Poin yang kedua, mengapa kita harus rela dan senang ketika kita mengalami kesukaran dalam hidup ini?
dikatakan di sini, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Jadi Kristus yang mengizinkan kita untuk mengalami semuanya. Dan di sini dikatakan, sebab jika aku lemah, jika aku lemah, kata Rasul Paulus, maka disitulah kekuatan daripada aku. Kekuatan iman, kekuatan rohani, kekuatan spiritual ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Walaupun sebenarnya secara faktanya dia mengalami penderitaan, secara fakta dia mengalami kesulitan, tetapi justru di dalam kelemahannya seperti itu, Rasul Paulus mengalami kekuatan. Justru ketika kita mengalami kesukaran, ada kemuliaan Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang kesaksian. Jadi saya kan dulu kami pernah usaha ya, pernah buka toko ceritanya, ya. Wah, usahanya itu maju banget ya. Tahun 2000 kami buka usaha, maju. Tapi tahu nggak? Tahun 2008 kami mengalami bangkrut. Ya, dari hamba Tuhan jadi pengusaha akhirnya mengalami bangkrut. Jadi semuanya dijual, semuanya mobil, semuanya dijual, semua dijual. Bahkan saudara, kami mengambil satu ruko yang ada di Kenten. Jadi ruko itu tapi di tengah jalan kami tidak sanggup bayar lagi. Kami kredit melalui bank. Karena sudah bangkrut usahanya, jadi saya nggak bisa bayar lagi setiap bulan. Jadi saya datang ke bank itu berkali-kali. Saya bilang, Pak, saya nggak sanggup lagi untuk bayar ansuran daripada ruko yang kami ambil. Ambil saja. Lalu apa yang terjadi? Ada mujizat di dalamnya. Saya bisa melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan. Dia bilang begini, Pak, nggak apa-apa, tinggal aja Pak di situ. Nanti kalau kami sudah perlu baru kami ambil. Wow, saya pikir ini tidak masuk akal. Jadi berkali-kali sampai mungkin 5 kali saya ke bank, ketemu dengan pegawai-pegawai bank yang kami adakan kredit itu. Ya tinggal aja, nggak apa-apa. Pokoknya kalau kami sudah mau ambil, nanti kami hubungi. Jadi kami tinggal di situ selama bertahun-tahun. Satu waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah tahun ke-7 kami tinggal di situ. Datanglah dari bank itu, datang mereka. Pak, kami sudah mau ambil ruko ini ya. Oh, boleh Pak, silakan. Karena kami sudah tidak sanggup. Ini sudah tahun ke-7 loh. Jadi selama bertahun-tahun kami tinggal di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu saya bilang, boleh Pak, tapi boleh enggak beri waktu saya 3 bulan. Saya mau beresin barang-barang saya, dan boleh enggak saya masih mau jual ruko ini? Oh, boleh Pak. Itu kan masih atas nama Bapak dan istri, silakan jual aja Pak. Kami beri waktu 3 bulan. Tahu nggak apa yang terjadi? Dalam 3 bulan mendapatkan pembeli. Lalu setelah dihitung-hitung Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada selisih ternyata. Dari pembayaran kami yang masih ada sisa 100 lebih juta, kurang lebih 120 juta ya. Dari bank itu kasih kami 120 juta, tapi mereka bilang, Pak, tapi bagi untuk kami juga ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi saya bisa melihat dari peristiwa itu, saya mengalami kemuliaan Tuhan. Saya tidak mengalami pemeliharaan Tuhan kalau tidak terjadi seperti itu. Luar biasa enggak? Saya bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan.
Orang-orang bilang, Pak, biasanya 3 bulan kalau sudah terlambat bayar, bank itu akan datang. Rumah ini atau ruko ini dijual, disita. Tapi kami 7 tahun kami tinggal di situ tanpa membayar lagi dari bank. Waktu kami jual, kami masih mendapatkan sekitar 120-an juta kurang lebih. Seperti itu. Ada kemuliaan Tuhan. Kesukaran Tuhan bisa ubah menjadi satu kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah suatu kesaksian. Saya bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar dan karya Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Karena Tuhan yang melakukannya. Anda mau mengalami kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesukaran dalam hidup ini. Jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi kita rela dan senang. Tuhan, apa sih maksudmu dalam hal ini? Apa sih tujuanmu Tuhan? Lihatlah rencana Tuhan yang besar di balik semua yang kita alami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dulu. Oh haleluya. Kita akan tetap kuat ketika kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena kita punya sumber kekuatan, yaitu Yesus Kristus. Anda tahu nggak perbedaan antara lalat dan lebah? Tahu nggak? Kepada naluri mereka. Lebah diciptakan naluri mereka untuk mencari kembang. Dan dari situ dia mencari kembang. Dan di situ ada sari manis. Sehingga dia bisa menghasilkan namanya madu. Tapi lalat nalurinya untuk mencari kotoran. Di mana ada kotoran, di situ lalat itu berhinggap. Kenapa kita menjadi kuat? Karena Kristus, Yesus yang kita sembah. Dia sudah menang atas penderitaan. Dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas kesukaran. Dia sudah menang atas kesulitan. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Dia, kita yang punya hati selalu dekat dengan Dia, punya naluri untuk kita bisa menang di dalam segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Katakan amin. Poin yang ketiga, mengapa kita harus rela dan senang ketika kita dalam kesukaran? Akan terjadi hubungan dan ketergantungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesukaran, kita dibawa oleh Tuhan naik kelas untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-8 bimbang, dia berkata, tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Ada utusan iblis yang Tuhan izinkan kepada Rasul Paulus. Bayangkan, ada utusan iblis. Ada penderitaan, ada utusan iblis juga Rasul Paulus. Tapi dia berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tapi jawab Tuhan, apa? Cukuplah kasih karunia-Mu kepada. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak cabut iblisnya? Aneh. Tapi kebanyakan orang Kristen kan itu memikirkan, Tuhan masalah saya begini, saya punya hutang, Tuhan tolong dong bayari hutang saya, betul enggak? Tuhan, saya mengalami masalah ini, Tuhan tolong dong masalah saya, betul enggak? Tuhan sembuhkan penyakit saya ini. Benar enggak? Tapi kenyataannya apa? Enggak sembuh-sembuh tuh. Enggak sembuh-sembuh tuh. Ini fakta loh. Fakta. Orang Kristen sudah berdoa tapi tetap sakit. Fakta ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Rasul Paulus. Aku sudah berdoa tapi utusan iblis tetap ada padaku. Tuhan cuma bilang, cukuplah kasih karunia-Mu kepadaku. Oh.
Artinya apa? Tuhan mengizinkan hal itu kepada Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus itu tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau persoalan tekanan-tekanan kesukaran dalam hidup kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita berdoa tapi seringkali kok tidak terjawab, kok masalah ini tetap ada di sini. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bilang sudah cukup kasih karunia-Ku kepadamu. Tuhan bilang, aku sudah berkati kamu dengan kesehatan. Aku sudah berkati kamu dengan kendaraan. Aku sudah berkati kamu dengan rumah. Aku sudah berkati kamu dengan istri yang cantik, suami yang cantik, anak yang cantik. Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Tapi dalam hal ini, aku mau supaya kamu selalu bergantung kepadamu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Pertanyaannya, mau nggak kita terus bergantung kepada Tuhan? Saya mau terus bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Tetap Tuhan sayang. Lebih baik doa kita tidak dijawab oleh Tuhan daripada kita dijawab oleh Tuhan tapi kita kehilangan Tuhan. Mana pilihan Anda? Anda mau kehilangan Tuhan atau Anda mau doa Anda dijawab tapi kehilangan Tuhan? Banyak orang dijawab doanya tapi dia kehilangan Tuhan. Akibatnya apa? Neraka yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan iman. Karena apa? Oleh karena apa? Dia berdoa, dapat pasangan hidup, suami, tidak dapat. Sudah berdoa, tidak dapat. Akhirnya hantam promo, laki-laki itu bukan anak Tuhan, menikahlah. Akhirnya apa? Dia meninggalkan Tuhan. Sampai akhirnya dia tidak ada kemampuan lagi untuk datang kepada Tuhan. Artinya dia sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh kehilangan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan masih pelihara dalam kehidupan kita. Sebenarnya masih ada kesaksian juga saya. Ada banyak kesaksiannya. Tapi waktu. Saya mau simpulkan dalam khotbah saya ini, bahwa kita tidak akan lepas dari tekanan dan masalah dalam kesulitan dalam hidup kita ini, kecuali kita sudah tutup mata, sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita bersama dengan kita dalam kegagalan, dalam kebahagiaan. Tapi selagi kita masih ada di dunia ini, kita pasti mengalami kesulitan. Tapi ketika kita senang dan rela, maka kita akan terus kuat di dalam Tuhan dan bahagia di dalam Tuhan. Kita terus memandang hidup ini secara optimis, secara optimis, secara iman, bahwa di balik semuanya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita.